Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isminatu Fawardani, kelas 6D dengan NIM 216121127. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ketiga UAS, metodologi studi Islam. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandanganmu tentang wacana penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia dan ketidakharmonisan antara kelompok Islam, baik yang moderat, puritan maupun liberal? Jelaskan pandangan tersebut disertai dengan data sejarah dan solusinya. Penerapan syariat Islam secara kafah di Indonesia, menurut saya, memerlukan pendekatan yang bijak dan inklusif dengan memperhatikan sejarah, konstitusi, dan realitas sosial yang beragam, mengedepankan dialog, pendidikan, dan penghormatan terhadap pluralisme adalah kunci untuk mencapai keharmonisan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Adapun data sejarahnya, yang pertama sejarah penerapan syariat Islam di Indonesia. Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Samudra Pasai dan Demak, hukum Islam telah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan sistem hukum yang sekuler, meskipun beberapa aspek hukum Islam tetap diberlakukan dalam hukum adat dan pernikahan. Setelah kemerdekaan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang menekankan pluralisme dan kebinekaan, meskipun ada upaya untuk menerapkan syariat Islam melalui gerakan-gerakan seperti DI atau TII pada tahun 1949 sampai 1962. Selanjutnya, yang kedua ada gerakan reformasi. Pada era reformasi setelah jatuhnya Orde Baru, ruang kebebasan berekspresi dan berorganisasi semakin terbuka, yang kemudian dimanfaatkan oleh berbagai kelompok Islam untuk mengajukan kembali wacana penerapan syariat Islam secara lebih formal. Beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh diberikan otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek hukum. Adapun ketidakharmonisan antara kelompok, yang pertama dari kelompok moderat, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah adalah contoh kelompok moderat yang mendukung Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam dan menekankan pentingnya kebinekaan dan toleransi. Mereka umumnya mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan menolak penerapan syariat Islam secara formal dan menyeluruh. Yang kedua ada kelompok Puritan. Kelompok seperti Front Pembela Islam atau FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI mendukung penerapan syariat Islam secara kafah. Mereka seringkali berkonflik dengan kelompok moderat dan liberal karena perbedaan pandangan tentang bagaimana Islam harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada kelompok liberal. Tokoh dan organisasi seperti Jaringan Islam Liberal atau JIL mendukung interpretasi Islam yang lebih fleksibel dan kontekstual. Mereka mendukung hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pemisahan antara agama dan negara yang sering bertentangan dengan pandangan kelompok Puritan. Maka solusinya untuk mengatasi ketidakharmonisan ini, yang pertama adalah meningkatkan dialog antara kelompok dengan berbagai pandangan untuk membangun saling pengertian dan menghormati. Yang kedua, pendidikan yang menekankan toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang ketiga, menegakkan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi keberagaman dan kebinekaan. Yang keempat, memastikan bahwa penerapan hukum tidak diskriminatif dan menghormati hak-hak asasi manusia. Yang kelima, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan kebijakan publik. Yang keenam, memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk berperan dalam menjaga keharmonisan dan perdamaian. Yang ketujuh, mengatasi masalah sosial ekonomi yang sering menjadi akar ketegangan antar kelompok. Dan yang kedelapan, pembangunan yang merata dan adil dapat mengurangi ketidakpuasan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok ekstrim. Jadi kesimpulannya, mengedepankan dialog, pendidikan, dan penghormatan terhadap pluralisme adalah kunci untuk mencapai keharmonisan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.